Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu PT pada tanggal 21 Maret 2021. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mengawali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadahnya, seperti biasa kita akan menyanyikan Mars PT. Adik-adik, saya kakak undang untuk bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukurlah, selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada siang ini ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bangun dari istirahat tidur kami semalam ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nafas yang masih Engkau berikan ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah PT ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mengangkat nyanyian pembuka dari Kidung Muda Budi 10, Ku puji kuasa Tuhanku. Kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Masih dalam sikap berdiri, mari kita membaca Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ayat yang tercetak ke luar akan kakak bacakan, dan ayat yang tercetak ke dalam akan adik-adik bacakan. Dimulai dari kakak. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam
pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leo. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan memasuki dengan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita bukakan Alkitab kita yang terambil dari Matius 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan boleh mempertemukan kami kembali di hari yang indah ini, di pagi yang cerah, ibadah hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 ini ya Bapa, biarlah kami, adik-adik layan beserta kami kakak pelayan, boleh bersatu hati di dalam kehidupan kami, maupun kami terpisah dengan jarak dan waktu, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan menyertai hati dan pikiran kami dan membimbing kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, inilah doa dan pengharapan kami, hanya kepadamu kami ucap syukur. Amin. Baik, karena ayatnya yang begitu panjang, kakak akan coba membantu membaca ayatnya dari ayat pertama sampai yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ya, adik-adik, dalam perumpamaan ayat yang kita baca ini, di sini ada satu hal yang mungkin garis besar kakak akan coba arahkan kepada adik-adik, di mana perumpamaan ini adalah perumpamaan seorang pemilik kebun anggur, di mana dia memberikan keadilan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, di mana pemilik kebun anggur menyampaikan bahwa 1 dinar kepada semua pekerja, tidak tergantung waktu, adalah kehendak hatinya. Ini kita bisa lihat di ayat 15. Kemudian perumpamaan itu ditutup pada ayat 16. "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hak penuh ada di dalam diri sang pemilik pemilik kebun anggur." Maaf ya adik-adik ya. "Para pekerja harusnya bersyukur, sebab mereka tidak menganggur pada hari itu." Nah, di sini mau dikatakan bahwa cara berpikir dunia bekerja lebih banyak dan lebih akan mendapatkan lebih banyak. Berbeda dengan cara pikir yang ingin disampaikan Yesus di dalam perumpamaan ini. Kerajaan sorga bukan milik siapa yang telah berbuat banyak, tetapi anugerah
itu bagi siapapun yang percaya dan mensyukurinya. Catatan ya, yang percaya dan mensyukurinya. Ya, di sini kakak mau mengajarkan ada beberapa hal penting yang perlu adik-adik catat. Di mana berkat yang Tuhan berikan atau berkat rohani yang Tuhan Yesus percayakan kepada setiap orang adalah wewenang sepenuhnya dimiliki Tuhan Yesus. Keadilan, kemurahan hanya berlaku bagi orang saleh, ya, maupun yang tersesat. Artinya itu berlaku kepada siapapun. Nah, di sini kita melihat ada dua kelompok, orang yang baik, ya, dan orang yang tersesat. Keduanya akan menerima anugerah Tuhan itu sama. Catatannya adalah ketika mereka mau menerima dan melakukan firman Tuhan. Kedua, siapapun yang akan masuk ke dalam sorga itu pun merupakan hak Tuhan Yesus. Tugas kita sebagai manusia dan orang percaya adalah menghadirkan kerajaan sorga. Seperti apa sih kerajaan sorga? Yaitu saling mengasihi, menghargai, menghormati di tengah-tengah kehidupan kita, baik di gereja maupun di masyarakat. Contoh yang paling tepat adalah terutama dalam keadaan sekarang ini, adik-adik bisa melakukan itu di dalam keluarga adik-adik, di dalam keseharian adik-adik di masyarakat atau berteman, berkeluarga. Itu harus adik tunjukkan di dalam kehidupan kita. Ketiga, hilangkan batasan yang menganggap bahwa adik-adik lebih saleh atau lebih taat kepada Tuhan daripada orang lain. Jadi jangan biarkan ketaatan kita atau kesalehan kita akhirnya kita menghakimi orang lain seolah-olah orang lain itu lebih tidak taat kepada Tuhan. Dan kita menjadi seorang yang menghakimi. Kenapa? Tidak boleh. Karena hanya Tuhan yang memiliki hak menghakimi orang-orang berdosa. Ya, jadi tugas kita adalah melakukan segala perbuatan, segala kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan, serta menjadi pelayan Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Seperti apa? Ya, kita melakukan kebaikan di dalam tindakan kita sehari-hari. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kakak, papa, mama, adik, tante, atau siapapun yang ada sekitar kita. Kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang menyatakan firman Tuhan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Keempat, kita semua sebagai seorang pekerja kebun anggur, kita sama. Artinya, kita mengerjakan segala sesuatu itu adalah hal yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hak dan yang terbaik, ya, yang menjadi milik dan bagian kita masing-masing. Dan itu hanya seturut kehendak Tuhan semata. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih untuk Kak Leo sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 341 ayat yang 1 sampai yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam,
supaya tumbuh dan segar di panas surga memekar berbuah, buah yang pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagaikan kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Kita masuk dalam doa syafaat. Warta PT pada minggu hari ini tanggal 21 Maret 2021. Terima kasih untuk adik-adik yang masih setia mengikuti ibadah PT secara daring ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih untuk kakak-kakak lain yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga minggu depan kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu PT secara melalui Zoom Cloud Meeting. Jadi nanti info selanjutnya akan dikabarkan dalam grup PT. Sekian Warta PT pada hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 hal yang kakak ingin ajak adik-adik tanamkan dalam diri adik-adik, dan ini juga berlaku buat kakak-kakak layan semuanya. Pertama, Tuhan selalu berlaku adil kepada semua orang yang percaya dan mau melakukan firman Tuhan. Kedua, jadikan standar atau patokan adilnya Tuhan sangat berbeda dengan adilnya manusia. Ya, jadi tidak sama, kita harus mengerti bahwa standar adil Tuhan itu berbeda dengan standar adilnya manusia. Seperti yang kakak sampaikan di nomor 2 tadi, di pemahaman Alkitab tadi. Ketiga, jangan pernah kita menganggap lebih dari orang lain. Apalagi sampai kita menganggap diri kita lebih baik, atau lebih beriman, atau lebih saleh, atau lebih dari segala hal daripada orang lain. Lalu kita menutup hati dan pikiran kita, bahkan kita tidak mau berkomunikasi dengan yang lain. Ini hal yang sangat buruk.
dan ini sangat mengganggu kehidupan kita berjemaat, bersosialisasi, bahkan berkeluarga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat, setiap orang atau kelompok mempunyai keunikan masing-masing. Mari kita mengenalin, memahami, atau bahkan bergumul bersama, berkembang bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa kehidupan kita atau kehidupan sehari-hari kita bisa berguna bagi semua orang. Dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Untuk nyanyian penutup, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka kita siapkan hati kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.